verb. Ayo, ini he has been repairing sama he has repaired. Coba diingat-ingat lagi pelajaran structure-nya, your structure. Jadi sebenarnya poinnya sama ya, dia itu menceritakan tentang perfect tense. Perfect itu biasanya sebelum kita tahu maknanya, kita bisa identify kalau dia menggunakan kata kerja bentuk keberapa yuk? Ketiga ya. Ya, betul, ketiga. Misalnya repair, berarti dia telah. Present perfect itu verb ketiga, present continuous juga verb ketiga. Ya, betul. Berarti identifikasinya sama ya. Ketiga, cuman ketika dia perfect continuous, dia akan menggunakan am, is, sama ing rupi. ya, plus ing ya. Jadi dia will use verb ing. Oke. Next. Sebenarnya present perfect itu betul tadi penjelasannya udah kalimat, bentuk kalimatnya ada yang emphasizing on activity, kegiatan, dan ada emphasizing on result atau hasil ya. Jadi bedanya adalah sekarang sedang berlangsung, telah dan sedang berlangsung, dan juga ada yang emphasizing result atau present perfect itu he has repaired the car. Dia ini Indonesia, kalau kita mau bahasa Indonesia kan dia telah memperbaiki mobilnya. Tapi kalau dia present perfect continuous, dia telah dan sedang. Nah, oke, seperti itu. Bisa dipahami? Oh, bisa. Nah, di modul juga menjelaskan bahwa ada beberapa present perfect yang kita tidak perlu menerjemahkan secara bentuk kalimatnya seperti misalnya dia telah dan sedang, ya, nggak perlu. Kita cuma menerjemahkan dia telah memperbaiki atau dia sedang memperbaiki mobil selama 2 jam. Oke? Yang punya modul boleh buka kalian udah ada yang punya modul kan? Udah, oke. Coba kalian buka di halaman yang menjelaskan tentang present perfect continuous. Di situ misalnya ada pertanyaannya, karena yang dikirimkan sama Mbak Eka agak kurang jelas fotonya ya. Jadi bisa, iya nggak apa-apa. Jadi bisa dibaca question tentang present perfect apa? Abandon ya, ada yang Present perfect yang mana ya? Bentar ya, kita lihat di modul ini. Dan emang ada yang bahas present perfect dan present perfect. Dapat nggak? Adanya itu nggak ada sih ini. Mana? Yang oh ini present simple sama present continuous. Adanya cuma itu kayaknya. Oh, di present perfect continuous nggak ada ya yang kalian dapat? Perfect tense aja. Kayaknya cuma present simple sama present continuous. Present perfect continuous. Oke, nggak apa-apa. Kita skip dulu ya sambil cari-cari. Nah, setelah itu, kalau gitu kita melangkah ke language point kedua. Kita ada namanya phrasal verb. Jadi karena memang di modul itu ada beberapa language point, jadi nggak apa-apa ya. Saya anggap materi yang misalnya present perfect ini kita sudah analisa, tapi nanti saya akan kasih beberapa contoh karena kita terbatas waktu, sedangkan di modulnya terlalu banyak language point. Sekarang kita coba bahas di phrasal verb ya. Nah, ini menganalisa language point. Phrasal verb itu teman-teman udah pernah dengar nggak? Apa, Miss? Phrasal verb itu? Dengar sih, pernah, please. Oke. Pernah use
phrasal verb in your sentence, in your daily sentence? Lupa nih, tidak. Kalau bikin biasanya kalau tugas itu nggak memperhatikan. Oke. Good. It's okay. Nah, so I would like to continue. Kalau phrasal verb itu adalah gabungan kata ya, yang nggak bisa kita artikan satu-satu. Karena biasanya dia menggunakan kata kerja, misalnya cut out, cut back, cut down, atau cut off. Itu ada di ininya kalian. Atau kalian pernah dengar nggak? Have you ever heard about look for, look after, Yeah. look back, take care, sign, turn on, turn off. Nah, itu semua phrasal verb. Ya, betul. Nah, jadi dia itu kata kerja plus preposition. Nah, ini kalau kita pernah bahas di structure, ini namanya kata kerja kan. Dia plus preposition. Nah, misalnya cut off, cut back, cut down sama cut off sama ya. Nah, kira-kira di sini cut out artinya apa? Cut itu kan menggunting kan? Off itu off. Nah, tapi di sini kita tidak bisa mengartikan satu per. Betul. Oke, berarti kira-kira artinya Menghentikan. Enggak. ya menghentikan laju kecepatan kendaraan. Oke, betul. Habis itu Miss, itu yang present simple sama present continuous itu nggak ada penjelasannya, Miss. Cuma langsung ke pertanyaan dia. oh, itu present simple kan yang present perfect ada kok yang halaman 134 aku udah 34 coba kalian lihat. Kalau present perfect. Tapi sebelumnya phrasal verb dulu ya. Oke. Present tense. Phrasal verb. Oke. Dapat kan? Nah, nanti kita kembali ke situ kok. It's okay. Ini phrasal verbs simple, sederhana. Language point-nya adalah menjelaskan tentang kata kerja yang plus preposition. Oke? One of the example adalah cut out sama cut back, cut down sama cut off. Kalau cut back artinya apa? Mengurangi. Oke, mengurangi. They're gonna have to be cut back in the Thursday. Oke. Dikurangi. Oke, betul. Berarti itu bentuknya apa? Pasif. Ya. Nanti kita jelaskan. Nah, ini bentuk namanya to be cut back. Kalau di modul dia bilangnya dikurangi. Itu karena dia bentuk pasif ya. Nah, tapi intinya ketika kalian menemukan kata kerja seperti ini, cut out, turn off, turn on, itu nggak bisa diartikan satu-satu. Itu sebenarnya memang harus dikuasai ataupun diingat atau kita hafal lah ya. Jadi we cannot define one word by word seperti ini. Seperti misalnya take over, look after, menjaga, look for, mencari, look at, memandang, seperti itu. Itu salah satu contoh di phrasal verb. Oke? Got it? Bisa dipahami? Oke, cool. Nah, tadi yang mana yang dimaksud Mbak Eka? Present perfect ya? Ini ya yang nggak ada. Ada kok yang coba kalian lihat nih. Yang di modul kurang jelas sih di saya. Tapi intinya kalau kalian lihat present perfect sama present perfect continuous, itu satu menggunakan ing dan pakai to be, dan satu cuma pakai kata kerja ketiga itu aja ya. Dan kalau kita mau terjemahkan, kita tidak perlu menerjemahkannya menggunakan kata sedang. Oke? Seperti itu. Nah, kalau phrasal verb, ada pertanyaan di phrasal verb? Tidak. Nggak ada ya? Oke. Nah, kalau mau lihat contohnya lebih lanjut, ini tadi di language point-nya 131, kalau di present perfect di 134 ya. Kalian bisa note di situ.
Oke, 134 dengan menggunakan adverb of frequency di sini maksudnya. Masih ingat kan adverb of frequency last meeting? Adverb of frequency itu contohnya apa? Ayo. Always, often. Fun boys. Iya bukan guys? Always, often, sometimes. Oke, itu. Ya, fun boys bukan? Bukan. Mhm. Yang fun boys itu bukan? Bukan. Itu passive voice belum. Yang adverb of frequency yang 134 yang di modul itu halaman 134. Contohnya, ya. Oke. Boleh dibuka. Kayak gitu. Udah dapat di modul? Sudah. Oke. Nah, itu contohnya dia menggunakan perfect tense with adverb of frequency. Frekuensi. Oke, betul. Contohnya kan ada, jelas kan? Di situ. Ya. Oke. Before we go, is there any question? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Oke, if there is no question, sebelumnya kita coba open your module and passive voice. Nah, seperti tadi ya, ada kalimat di. Ya, nah, udah ada passive, nggak ada voice-nya, passive aja ya. Ya, iya. Oke, in Pasif. betul. Have you ever learned about passive voice before in your first semester? Okay, good then. Nah, in passive voice, I just want to remind. Nah, kalau misalnya in language point, we need to emphasize tentang passive itu selalu berarti dia konstruksi pasif dalam kalimat itu dinyatakan secara pasif pula. Misalnya, contohnya the game is abandoned. Kan di modulnya the game is abandoned berarti permainan itu dihentikan, betul. Nah, berarti I just want to explain and note that if we would like to use passive voice, we have 4 regulation. And first adalah subject become object. Misalnya Sally drove her car off the road. Ini objek ya, jelas banget nih di presentasinya. Using be atau to be, using past participle atau verb 3, and using object. Semua harus pakai objek. Kalau misalnya nggak ada objeknya itu nggak bisa diubah ya, karena passive voice adalah mengubah menjadi di dengan bantuan objek. Clear? Oke. Next, karena saya mau remind you tentang passive voice, I have next. Open your PPT. There is an exercise. Ada latihan. Ini ada 14, tapi saya minta kalian menjawab, each of you boleh memilih 4 kalimat. Okay, listen to my instruction. So first, I will give you practice time. There are 14 questions about passive voice. Tapi yang satu udah dijawab. Dengan example-nya, kata kerjanya di sebelah. I want you to translate 3 sentences and then change active become passive. Ya. So, kita mau practice. Kalian pilih 3 kalimat. Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah you need to change active become passive. Jadi yang aktif menjadi kalimat pasif. After that, diterjemahkan. Oke, ke dalam bahasa Indonesia. Is everything clear?
Oke, good. Nah, I will give you time 5 minutes, 5 menit untuk menerjemahkan kalimat ini. Yang sudah mempelajari PPT-nya pasti udah mulai mencari jawabannya ya dari yang tadi. Berarti 5 menit menurut saya cukup. 3 kalimat diubah dulu ke bentuk pasif. After that, you try to translate atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, kita akan membahas di kolom conversation ini ya. Jadi jawabannya misalnya langsung ditulis di chat. Terus namanya siapa? Oke, bisa ya dari sekarang ya. Oke. Let's try 5 minutes from now. Miss, itu layarnya tolong balikin ke itu tadi dong, Miss. Ke soal ya? Oke. First. Thank you. Wait. Jawab nomor acak nggak apa-apa ya, Miss? Nggak apa-apa. You can choose. You can freely choose the numbers. Which one that you think want to answer. Sorry, chat saya not available. Oke, if it's not, nanti di ini aja, dibacakan saja. Available nggak ada? Dulu. Saya coba jawab satu orang satu gitu ya, Miss. Saya coba jawab satu dulu. Oke. Available nggak? Chat dulu. Available nggak, Der? Masya Allah, ya Allah, tar dulu. Available dong. Ya, available nggak? Kalau available ya udah punya gue, soalnya nggak chat not available. Salah. Sell, nomor 2 itu sell. Best quality meat is so. Miss, saya pakai baca aja ya, Miss. Oke, boleh. Itu Miss, sudah Miss. Oke, bentar ya, tunggu yang lain ya. Emang lu ada jawab? Cukup jawab satu atau cukup? Cukup jawab satu atau jawab 4? 3. Lu udah keluar nggak? Keluar dah. 3. Gue baru ngerjain satu. Gak ada. Nggak keluar. Berarti laptop lu. Bisa jawab nomor 3 langsung ya? Oke, boleh, but wait for others for 2 minutes more. 2 menit lagi. Oke. Calm. Darwati udah ya. Sell is sold. Oke. Nanti dibacakan ya. Oke.
Okay, I think time is enough. Let's discuss. Nah, the rule is you can directly answer. Misalnya sebut dulu nomornya, bacakan kalimat pasifnya. After that, terjemahannya apa? Oke. We can go. Karena ini nggak terdisplay namanya. Coba disebutkan namanya. Siapa yang mau go on first? Mbak Eka, wanna start? Saya dulu deh, Miss. Number 2. Our butter sell the best quality meat. Best quality meat is sold by our butter. Okay, perfect, cool. Translationnya? Tukang daging kita, tukang daging menjual daging kualitas terbaik. Daging dengan kualitas terbaik dijual oleh penjual daging, oleh tukang daging. Oke, penjual daging boleh. Oke, the best quality meat berarti daging Terbaik. Oke. Ini Mbak siapa? Sorry karena nggak terdisplay di Skype-nya. Sebut namanya ya. Siapa? Darwati. Oke, udah ya. Satu kalimat aja dulu. Nanti 2 kalimatnya di save dulu. Kita kasih kesempatan yang lain. Mbak Luki nggak bisa. Mas Jimmy ini bisa on nggak ya? Hai. Saya nomor 3 dong, Miss. Aduh. Oh ya. Mas Jimmy on nggak ya? Nggak apa-apa. Yang langsung aja Mbak Eka yang bisa aja ya biar ini. My aunt cooked meat finally for her lamb stew. Meat cooked finally. Meat cooked Finally. by my aunt finally for her Finally. lamb stew. Sorry. Finally. Finally. Iya, oke. Bibi saya memasak domba rebus dengan baik. Oke, nice. Daging domba rebus dimasak bibi saya dengan baik. Oke, cool. Good job. Next. May I try, Miss? Oke. Number 4. Oke, atas nama siapa? Sorry nggak ke display di Skype-nya. Sini. Oke, Mbak sini. Oke, next. Traditional winemakers crush grapes is sprinkled on the salad. Kamu tidak seharusnya menaruh garam terlalu banyak di dalam salad. Sedikit garam harusnya ditaruh ke dalam salad, Miss. Oke, ditaruh atau apa yang bagus nih terjemahannya? Ditabur, Miss. Oke. Ditaburin, Miss. Ditaburin, ditambahkan juga boleh kan? Iya. Oke, cool. Thank you. Kalau salad ada padanan bahasa Indonesianya nggak? Ya salad lah, Miss. Ya, tetap ya. Seperti misalnya kalian mau menerjemahkan buah yang cuma ada di Indo ke dalam bahasa Inggris. Apa ya yang nggak ada ya? Rambutan misalnya. Jangan hair fruit ya. Salak ya juga ya. Jadi tapi saya pernah dengar loh kalau salak tuh salaka pakai double C. I don't know itu di negara mana ada tapi emang ada terjemahannya. Tapi I'm not sure. But kalau misalnya ragu nggak apa-apa. Sama dengan menuliskan alamat itu misalnya di Indonesia kan Jalan Jenderal Sudirman. Kita nggak perlu bilang Sudirman Street ya, tapi tetap Jalan Jenderal Sudirman. Nah kayak gitu. Seperti misalnya menerjemahkan seperti nama aslinya itu biasanya nggak perlu diterjemahkan kecuali misalnya kalian menjadi interpreter. Beda ya sama translator. Itu misalnya kalian misalnya nggak menjelaskan tentang makanan nih, terus dia nggak paham gitu. Misalnya apa sih biasanya makanannya kayak durian ini buahnya seperti apa, durian kan kita cuma menjelaskan durian. Nah
durian tetap, tapi kalian menjelaskan kalau misalnya buah ini misalnya smell bad, or this is the Indonesian, one of the Indonesian food or Asian food but it smell bad, kayak gitu ya. Jadi konteksnya aja yang dijelaskan. Oke, next, whose turn now? Is there anyone? Ada lagi yang aktif? Saya try number 7, Miss. Oke, coba. Darwati ya. Jadi kalian bisa buka PPT-nya ya. Sorry, ini ada something trouble with my laptop. I don't know why. It's okay. Ya, what number? 7. Village women still bake their bread at home. Oke. Bread is still baked Bake aja, nggak usah pakai. Iya, bake. at home by the villagers. Oke. Perempuan desa masih memanggang roti di rumah. Roti masih dipanggang di rumah oleh penduduk desa. Oke. Betul. Villager ya, atau orang-orang di desa. Next, ada lagi anyone? Nomor 11 udah belum sih, Miss? 11, we must belum. Not yet. We must wash fruit and vegetable before eating. Fruit and vegetable must wash by you before eating. Okay. Meaning? Artinya kamu harus mencuci buah dan sayuran sebelum memakannya. Okay. Buah dan sayuran harus kamu cuci sebelum kamu makan. Okay. Sebelum. Perut saya lagi sakit banget, jadi agak nggak konsentrasi. It's okay, it's fine, it's fine. I don't know, this evening also sepertinya nggak terlalu banyak yang bisa on ya, it's fine. Siapa lagi kita bisa bahas? Anyone? Number 8. Okay, please. Some people boil the water in the kettle to make quick tea. Water is usually boiled in the kettle to make quick tea. Okay, Meaning, beberapa orang merebus air di dalam kettle untuk membuat. Biasanya merebus air dalam kettle untuk to make quick tea, untuk membuat teh cepat saji ya. Ayo, nah kira-kira ditranslate ke bahasa Indonesia yang sesuai kira-kira apa? To make quick tea, untuk menyeduh teh dengan cepat. Oke, seperti itu, boleh. Thank you. Next, ada lagi? Boleh langsung di ini aja. Akan dipanggang di banyak rumah untuk Christmas. Ayo, di banyak rumah. Di setiap bisa nggak sih? Kayaknya di setiap rumah gitu. Oleh. Di banyak rumah. Pada saat merayakan hari Natal. Iya. Ya udah biasa kan pakai English. It's okay. Nomor 14 ya, Miss. Okay, good job, thank you. Next number, what number? You can feel bananas easily. Bananas can fall by you easily. Artinya kamu dapat mengupas kulit pisang dengan gampang. Kulit pisang dapat kamu kupas dengan gampang, ya Allah. Dengan mudah, boleh. Yes. Dengan gampang atau dengan mudah? Okay, good job. My stomach is really hurt, Miss, ya Allah. If you need to go to toilet, it's okay. Or do you need something? Bukan ke toilet. Oh, getting period? Ya. Oh, I see. Okay. Sabar ya, be patient. Next. Makanya dari tadi saya emosi.
tolaknya berarti salah. Iya. Saya lagi yang jadi sasaran. Yang sakit perut itu kalau ente. Well, Oke, number 9, Miss. okay, 9, we can go. Worker. Workers still pick cotton by hand in Turkey. Okay. Cotton is still picked Pick. by hand. Pekerja masih memilih cotton. Aduh, itu yang putih-putih. Kapas menggunakan tangan di Turki. Kapas kapas still picked, masih dipetik menggunakan tangan. Dipilih menggunakan tangan. Dipilah atau Iya, memilih. dipilah boleh ya. Dipilih menggunakan tangan. Okay, good job. Next. My turn, number 13, Miss. Sure. People fry fish in corn oil in northern Turkey. This is fried in corn oil in northern Turkey state. Okay. Orang menggoreng ikan, orang North itu mana ya, Miss? Utara ya. Northern. Orang Turki utara memasak ikan di dalam minyak jagung. Ikan dimasak dalam minyak jagung oleh orang Turki utara. Okay. Di dalam atau menggunakan itu bisa. Iya. Boleh Di menggunakan. dalam ya, Miss. Menggunakan. Kira-kira di situ dia maksudnya apa? Menggunakan lah, Miss. Corn oil, dalam minyak Miss. jagung. Ya, minyak jagung. Dan taste delicious. Taste delicious. Taste delicious. Rasanya sangat enak, Miss. Ya, dan rasanya sangat enak. Nggak ada sangat, berarti rasanya enak aja ya. Ya. Okay, cool. Anyone lagi want to try to translate? Yang belum nomor berapa aja sih, Miss? Wait, let me. Nomor 12. 14 juga belum. And 12, ya, 12. Jenny, Number 12. yes, number 12. Yes. Ini harusnya aku kan tadi, Kak. Lu jawab yang cook itu nomor berapa, Kak? Jenny, Ya. Ini boleh dijawab 2 kali, cooknya, Miss. Dipakai 2 kali. if you think di sebelahnya there is no proper word or there's a proof, bisa berulang kok. Misalnya Jenny bla 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 a new recipe almost every week. Ya, Jenny cook a new recipe almost every week. The Hmm. new recipe is cooked almost every week by Jenny. Okay. Jenny baru hampir setiap minggu. Ya, betul. Resep baru dimasak hampir setiap minggu Alright. oleh Jenny. Oleh Jenny. Alright. Good. Okay, is there any? Ada lagi? Udah ya semua? Okay, I think it's enough for translating this. Nah, because you guys have done very good. Well, I give you time. Maybe ada yang mau, ada yang thirsty. Is there anyone want to go to toilet or do you want to do something? I give you 5 minutes break. Yeah, from now. Kita ada 5 menit istirahat. 5-6 menit buat istirahat. Mungkin ada yang mau ke toilet. Okay. Please. Sambil saya cek ya yang ini, yang nggak hadir. We back to the personal letters, but we would like to identify one by one the sentence. Okay? If it's too small, you can directly open your module. Coba kita mencoba untuk menganalisa
suratnya dan menerjemahkannya, karena kita tadi udah belajar language foreign, what needs to be considered like passive voice, phrasal verb, and others. Okay, so now I would like to let you translate sentence per sentence. Okay, but before I want go back to Skype. Semuanya bisa buka modul kan? Boleh buka modul ya. Oke, open your module. Punya cuma saya dan Darwati. Okay, if that, okay, let's try to. Okay. Yes. Letter yang halaman berapa, Miss? Ini, yang ini. Oh, belum share screen ya, ya ampun. Maafin. Di PPT yang pertama ya. Oh my god, what's going on? Okay, this one. This letter. Well, now would like to translate sentence per sentence. Sekarang dengan details. Tadi kan kita skip nih cuma beberapa kalimat aja. Okay, now would like to translate kalimat satu per dua orang satu orang dua kalimat ya, boleh? Bareng-bareng aja lah, Miss, nanti malah nggak ada yang jawab. Iya sih, yes. Oke, gak apa-apa kalau gitu bareng-bareng. Atau siapa yang mau try first paragraph and second paragraph? Oke, lebih details ya. Yang mana sih, Miss? Yang ini. Nggak kelihatan soalnya. 125. Alright. Oke. Saya sudah menulis surat 2 kali untuk Saya telah menuliskan surat sebanyak 2 kali. dan tetap komplit kan, Miss? Ya, Ada bahasa Indonesianya. Kecil kan? Komplain. iya, komplain, keluh, mengeluhkan, Masalah yang sedang saya hadapi mengeluhkan, ya. dengan mesin cuci buatan Anda, Oke. tapi tidak mendapatkan jawaban. Bisa, Miss? Mendapatkan, selain mendapatkan apa? Tidak mendapat Mendapat memperoleh. Oke, boleh memperoleh jawaban. tanggapan. Oke, atau tanggapan. Cool, boleh. Tanggapan ya, boleh. Next. I have also. Anda selalu tidak berada di tempat. Tetapi tidak memperoleh jawaban. Saya juga Mencoba untuk menelepon Anda beberapa kali, tetapi Anda selalu tidak berada di tempat. ya. Oke. Ketika saya berbicara kepada sekretaris Anda di telepon minggu lalu, Ya, dia mengatakan kepada saya dia tidak press itu apa? Menerima. Oke. Press apa? Menemukan boleh. Menemukan. Menemukan surat saya Trace of my letters, ya. dan menyarankan saya untuk lagi keesokan harinya Oke. ketika Anda atau setelah Anda Berada di. berada di tempat. Oke.
Next. pada pukul 10 pagi pagi saya berbicara dengan Mr. Adam. dengan Iya, Pak Adam. Pak Adam. Pak Adam. Dia Dia berjanji untuk mengirim utang untuk melihat mesin saya secepatnya. Oke. Saya masih saya menunggu. tetap menunggu. Oke. Can you translate one by one? Satu orang dulu, oke? Siapa yang bersedia lagi selanjutnya? Jadi gantian aja ya, biar jelas. Oke, please. The machine in question is your. Mesin yang mesin in question is your. Mesin yang dimaksud adalah Iya, betul. Super Wish 2000. Your Saya latest. membeli- Your saya latest. Ayo, your latest. ya terbaru. Ya, betul. Terbaru. I bought it. Saya membelinya di cabang ya Miss. Ya, betul. Branch. Di cabang Wimbledon. 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 Please itu nama kota dari Iya. tidak. Yes, oke. Ini bacanya apa? Tipos Oke. pada 21 Desember 1987. Oke. Kurang dari sebulan kemudian termostat alat pengukur suhu bermasalah. Suhunya bermasalah alat. Rusak boleh, rusak ya langsung. Went wrong, rusak. Kalau diem jangan ketawa lu. It's fine, keep trying. It failed to cut off. Nah, tadi ada phrasal verbnya. Ya, tuk. Gagal untuk tadi cut off itu apa tadi jawabannya ya? Artinya Dimetikan. bukan mematikan. Ya. Mematikan Mm-mm. temperatur pilihan temperatur atau apa ini? Ya, yang dipilih. Ya, yang dipilih. As a result, Akibatnya oke. Akibatnya air mendidih dan merusak my best nylon straight baju. Search itu apa? Kemeja ya, kemeja nilon terbaik saya. T-shirt itu ya, t-shirt kan kaos, shirt itu kemeja. Kesayanganku, terbaikku. I continue. Ayo lanjut ya. Saya melanjutkan. Aku melanjutkan terus atau melanjutkan Menggunakan lah dari Ya. untuk menggunakan mesin dengan air dingin. Dan Dengan hanya menggunakan air dingin, menggunakan air cold dingin. water only ya. Ya, oke. Dan menemukan bahwa Discover, ya boleh menemukan bahwa atau mengetahui bahwa kalau mah gitu. it's okay. Oke. Nggak apa-apa, it's okay, no problem, no worries. Tadilah itu Was also faulty. Spinner. spinner ini loh, apa sih ya Allah itu Indonesia-nya ya, pemutarnya Ya. rusak. Ya. Dan Kemudian pada oke. bulan Februari mesin overload meluap Ya, sebanyak 2 kali. sebanyak 2 kali dan membanjiri flooded the kitchen, membanjiri dapur. Oke, betul. Kirain kalian akan bilang banjir di dapur. Membanjiri dapur ya, memenuhi dapur boleh. Last week, Minggu lalu the plug exploded. plug ini apa sih, meledak? Iya. Ini apa sih? Itu loh, colokan. Ya. Ya,
The machine Indonesia dari Solokan. is clearly Mesin itu jelas sangat berbahaya. Nggak ada sangatnya. is clearly Mesin itu tentu sangat ya tentu sangat berbahaya. Tentu berbahaya dan harus diganti. seharusnya diganti. Nah, ini sebenarnya juga pakai passive voice ya. Should be, tapi dia pakai modals. Should be replaced. Ya, seharusnya diganti. Ini juga passive voice, yes. Kayak I should be grateful if you would look into this matter immediately. Aku akan sangat senang jika kamu mau melihat Would look into. Nah, ini juga termasuk phrasal verb ya. secepatnya. Oke. Look Dan into. mengganti mesin atau mengembalikan uang saya. Mengembalikan uang saya. Oke. Ini one of the phrasal verb, look into. Karena look memandang, into dalam. Jadi nggak bisa diartikan satu-satu. Berarti kita bisa artikan apa tadi? Look into. Saya akan sangat senang jika Anda melihat. Oke, memperhatikan masalah ini atau menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Oke. Nah, kan ini salah satu phrasal verb. Ini kata kerja ketemu preposition ya, kata bantu. I look forward to hearing from you soon. Nanti I will send you beberapa contoh phrasal verb yang memang bahasa Mas itu kalau perlu dikuasai. Karena kita memang nggak bisa ngertiin satu-satu. Misalnya yang look into ini ya kah? Oke, I look forward to hearing from you soon. Saya. Nah ini lagi, ini phrasal verb juga, look forward. Iya, melihat ke depan. Oke, melihat ke depan, jodoh. Bukan ya? Jodoh nggak kelihatan. Oh ya betul. Belum hilal. Oke, look forward berarti apa? Saya menunggu jawaban Anda secepatnya. Oke, to hearing from you soon. Ya, betul. Saya menunggu jawaban atau balasan dari atau respon dari Anda secepatnya. Yours faithfully. Oke. Anyway, ini menulis surat. Kenapa nggak langsung nelfon aja ya? Kan itu kan udah tahu ada HP. Oke, berarti. Nah, 988 itu nih. ya, sini 1988 ya, berarti modulnya need to be updated. Makanya saya tadi post satu contoh surat lagi yang lebih update ya. Nah, because it's 12 already, 12:05. Kita summary dulu. Number 1, please understand the purpose of text that would be translated. Boleh diterjemahkan lagi? Artinya apa? Tolong, please understand, ya memahami tujuan dari teks yang akan diterjemahkan. Jadi kita summary lagi ya. Misalnya tadi tujuannya untuk komplain atau tujuannya untuk seperti menginformasikan tentang liburan, personal letters, dan business letter. Yang kedua, contextual translation is a must. Penerjemahan secara konteks itu harus, atau misalnya yang sangat harus diperhatikan adalah menerjemahkan secara konteks. Number 3, analyzing sentence structure of text atau pola kalimat dari kalimat. Enlarging your vocabulary, ini yang paling penting dalam menerjemahkan. Yang harus kita perhatikan adalah salah satu benefit dari menerjemahkan adalah memperluas kosakata kita supaya kita bisa menerjemahkan dengan baik. Selain dari English, juga bahasa Indonesia ya. Details checking and reviewing berarti mengecek dan mengulang secara details. Oke? Jadi kita need to review again, apalagi kalau misalnya nanti ada tugas untuk ujiannya dalam menerjemahkan need to be very details and dicek ulang beberapa kali untuk make sure ini artinya seperti ini. Oke? Next, I hope satu orang dong, hari ini kalian mempelajari tentang apa? Today I learn about business, passive voice,
business letters. Translating business letters. Passive voice. Present Present. tense, present continuous. Okay, continuous also analyzing the grammar or the structure of the letter. Okay, I have a question. Any question before we end up our online class for this evening? Do you have a question? No. Okay. So if there is any question atau yang nggak bisa ngobrol malam ini atau menjawab or participate in our discussion, I hope you can try to contact me if there is any question that you want. Just approach me. My suggestion for further learning is saran untuk selanjutnya, materi selanjutnya apa? Do you have any request? Kan ini udah pertemuan kedua, berarti kita ada I receive complaint atau kritik. Kalau dari kalian misalnya apa? Ada nggak? Kalau saya bisa aktif lebih cepat ya, jadi nggak perlu menunggu jam 10. Oke, kita mulai. Oke, yang lain ada nggak? Ada, Miss. Oke. Thank you so much. Oh ya, udah the end. So thank you so much ya for this evening. Let me